Di saat kita berusaha menekan angka stunting, diam-diam jumlah anak yang overweight dan obesitas angkanya terus naik. Nah, masalahnya banyak orang yang masih menganggap bahwa anak yang gemuk itu anak yang sehat, lucu, suka ditowel-towel, kayak boneka gitulah. Bahkan di posyandu, anak-anak yang gemuk ini biasanya jadi primadona, superstar di kalangan ibu-ibu. Padahal kan di lain sisi kenyataannya itu selamat datang di Ngopi Sekway. Pertama-tama kita perjelas dulu bahwa berat badan berlebih atau overweight itu berbeda dengan obesitas. Menurut WHO, overweight dan obesitas itu diukur berdasarkan body mass index atau indeks massa tubuh, yang rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Overweight itu BMI-nya lebih dari 25 kg per meter persegi, sedangkan obesitas BMI-nya lebih dari 30 kg per meter persegi. Itu kalau WHO. Sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu memiliki cara tersendiri untuk mengukur obesitas dan overweight. Dan itu bisa dilihat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Yang perlu dicatat tentang perbedaan antara overweight dan obesitas itu adalah WHO mengklarifikasikan bahwa obesitas itu merupakan penyakit kronis yang dapat meningkatkan resiko penyakit-penyakit tidak menular. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu punya banyak sekali masalah, dan salah satunya adalah Indonesia ini mengalami apa yang dinamakan triple burden of malnutrition, atau bahasa Indonesianya kurang lebih itu 3 beban gizi buruk. 3 beban ini adalah: pertama, kekurangan makronutrien yang hasilnya adalah pertumbuhan yang terhambat. Yang kedua adalah kekurangan mikronutrien yang hasilnya adalah penyakit-penyakit tertentu seperti anemia. Dan yang ketiga adalah kelebihan gizi yang hasilnya seperti yang akan dijelaskan dalam video ini adalah overweight dan obesitas. Yang menjadi red flag tentang kasus overweight dan obesitas itu adalah jumlah peningkatannya yang sangat tajam dari tahun ke tahun. Menurut data UNICEF, peningkatan paling tajam kasus overweight dan obesitas di Indonesia ini ada pada anak-anak usia 13 sampai 15 tahun. Pada tahun 2013, kasus overweight itu 8,3%, sedangkan obesitas itu 2,5%. Angka ini naik 3 kali lipat di tahun 2023, yang mana angkanya menjadi 13,5% untuk overweight dan obesitasnya 8%. Peningkatan ini bisa dibilang sangat signifikan dalam kurun waktu hanya 10 tahun. Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan peningkatan kasus overweight dan obesitas ini? Sebenarnya jawabannya mudah ya, yaitu gaya hidup, makan makanan berkalori tinggi, dan sedikit bergerak. Saat ini kita tuh sulit untuk mendapatkan makanan-makanan yang berkualitas. Bahkan di tengah-tengah kesibukan kita bergulat dengan kehidupan, kita tuh nggak kepikiran lagi tentang kualitas apa yang kita makan. Apalagi makanan dengan kualitas rendah ini kayak yang goreng-goreng, minuman yang berpemanis, kayak kopi, teh, boba, itu yang justru promonya di mana-mana dan gampang lagi dapetinnya, soalnya tinggal ojol. Di lain sisi, anak-anak zaman sekarang itu jarang beraktivitas fisik. Mereka lebih suka duduk atau tiduran di depan gadget, entah itu main game, nonton video, atau kepoin mantan. Sehingga kalori yang didapatkan dari makanan-makanan kualitas rendah tadi itu tidak tersalurkan. Akhirnya numpuk di tubuh dan berat badannya nambah. Nah, peningkatan berat badan ini akan menjadi masalah ketika sudah mencapai overweight, apalagi obesitas. Banyak penelitian yang udah membuktikan bahwa obesitas itu memiliki hubungan dengan penyakit-penyakit seperti stroke, serangan jantung, sindrom metabolik, dan diabetes. Dulu, diabetes dikenal sebagai penyakitnya orang tua. Sekarang, banyak remaja yang udah pada kena diabetes. Anak dengan obesitas juga lebih rentan terhadap bullying, stigma sosial, depresi, rendah diri, dan penyakit-penyakit mental lainnya. WHO dan UNICEF bahkan mencatat bahwa anak dengan diabetes ini lebih beresiko terhadap masalah akademik,
jarang masuk kelas, dan kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan teman-temannya yang memiliki berat badan ideal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ini tuh sebenarnya jawabannya simple. Kalau tadi penyebabnya adalah gaya hidup makan makanan yang kualitasnya rendah dan aktivitas fisik yang kurang, cara mengatasinya berarti pertama, makan makanan dengan kualitas yang tinggi. Buah, sayur, protein seger. Misalnya daging ayam, berarti ya dari ayam yang barusan dipotong, bukan daging ayam yang berbentuk sosis. Kurangi juga konsumsi makanan atau minuman yang manis-manis dan ultra proses. Biasanya makanan atau minuman seperti ini itu tinggi kalori tapi rendah nutrisi. Dan yang kedua adalah aktivitas fisik rutin. Aktivitas fisik ini nggak harus olahraga, nge-gym, angkat beban, jogging, tapi bisa cukup dengan jalan kaki. Jalan kaki aja nggak harus 10.000 langkah. Awali dengan yang ringan dulu, 5 menit, 10 menit. Namun hari demi hari tambahkan kuantitasnya. Jangan sampai yang nggak pernah beraktivitas fisik tiba-tiba lari maraton. Gempor kakinya kan. Yang sering terlupakan adalah lingkungan keluarga memiliki peran penting terhadap kesehatan anak. Kalau orang tuanya suka makan gorengan, ya anaknya suka jajan. Kalau orang tuanya suka duduk nonton TV, ya anaknya suka rebahan sambil doom scrolling. Anak akan mencontoh orang tuanya. Sebisa mungkin orang tua memiliki kebiasaan gaya hidup yang baik, sehingga anaknya juga memiliki kebiasaan gaya hidup yang baik pula. Indonesia sedang menyiapkan diri menuju generasi emas 2045. Namun generasi emas tidak bisa dibangun hanya dengan internet cepat, jalan lebar, gedung tinggi, atau bonus demografi. Indonesia emas membutuhkan anak-anak yang kuat, sehat, yang mampu mencapai potensi terbaiknya. Terakhir dari saya, iklan-iklan seperti sedot lemak, pil pelangsing, teh detox yang dapat menurunkan berat badan dalam waktu cepat, turun 10 kilo dalam waktu seminggu, bukanlah solusi dari obesitas, malah membuat masalah semakin runyam. Makan bergizi, aktivitas fisik, sudah yang paling benar. Sekian Ngopi Sewai kali ini, sampai jumpa di Ngopi Sewai selanjutnya. Saya Awi, bye-bye.